Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sungguh kita berbahagia, bersuka cita. Kenapa saudara? Karena kita merayakan kelahiran Tuhan kita yang walaupun 2024 tahun yang silam. Namun kita percaya di saat kita merayakan malam hari ini ada banyak hal yang Tuhan berikan bagi kita. Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi kita, khususnya di sepanjang tahun 2024 ini. Oleh karena itu saudaraku, malam hari ini mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokus agar firman ini adalah firman yang hidup di setiap hidup kita. Kita pulang nanti kita bawa ke rumah kita masing-masing. Firman Tuhan malam hari ini sesuai dengan tema yang di depan ini, yang terambil di dalam Roma 12 ayat 11. Dikatakan demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini menegur, mengingatkan supaya apa? Supaya kita jangan kendor, supaya kita jangan longgar untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap melayani Allah. Tuhan katakan dalam firman ini, biarlah rohmu menyala-nyala. Ada kata roh menyala-nyala. Ini diterjemahkan semakin rajin, semakin semangat, semakin giat untuk melayani Tuhan. Ada terjemahan lain, sebagai sesuatu keinginan yang membara. Jadi biarlah rohmu menyala-nyala diterjemahkan sebagai sesuatu keinginan yang membara. Saudara tahu bagaimana yang membara? Bersemangat, bergairah, sungguh-sungguh. Keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh. Dan juga diterjemahkan orang lain sebagai passion. Kalau orang-orang, passion ini sangat disukai setiap orang. Ada kesukaan yang besar, ada kesukaan yang bergelora. Itulah yang dimaksud diterjemahkan, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan malam hari ini firman ini mengingatkan kita semua umat-umat Tuhan. Sebab kita tahu tidak lama lagi akan ketanggalkan tahun 2024 ini. Perlu kita koreksi hidup kita selama tahun 2024. Adakah saya kendor melayani Tuhan? Adakah saya kendor bekerja untuk Tuhan?
Ini ditegur oleh Rasul Paulus jemaat yang ada di Roma waktu itu, di mana mungkin mereka sedang kendor. Maka Rasul Paulus mengingatkan agar mereka melayani lebih semangat, melayani lebih kuat, melayani lebih bergelora, memiliki keinginan yang kuat, memiliki keinginan sungguh-sungguh, sehingga mereka memiliki semangat yang bergairah, keinginan yang kuat, atau memiliki yaitu passion. Saudara tahu kalau ada pemain bola, maka fansnya itu memiliki semangat yang sangat besar. Begitulah digambarkan roh orang yang menyala-nyala itu. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang memiliki fans untuk pertandingan-pertandingan, mereka tidak peduli kemanapun itu, mereka semangat. Mau tiketnya pun puluhan ribu atau puluhan ratusan ribu, semangat terus. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Sebab saudara dan saya adalah fansnya Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati, yang lahir 2024 tahun silam ke tengah dunia ini. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara fansnya Tuhan Yesus, penggemar Tuhan Yesus, penuka Tuhan Yesus, mari kita bergelora. Kita tingkatkan pelayanan kita kepada Tuhan di hari-hari yang akan datang, di bulan yang akan datang, bahkan tahun yang akan datang. Kalau Tuhan mengizinkan bahwa saudara dan saya, kita semua masih bisa menginjakkan kaki tahun 2025, mari kita tingkatkan. Sebab firman Tuhan hari ini sedang menegur saudara, sedang menegur saya supaya jangan kendor. Tapi Tuhan inginkan lewat firman-Nya ini memiliki semangat yang bergelora, yang luar biasa, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau dengan kata lain, fans ini tergila-gila. Kalau tergila-gila ada pula salah Tuhan. Haleluya. Lain kalau tergila-gila ada tepur tibion, jangan tinggalkan itu. Tapi ketika kita tergila-gila kepada Tuhan, kapan saja, di mana saja, waktu apa saja pun, kita datang kepada Dia, kita melayani Tuhan, kita memuliakan Dia, Dia akan sangat senang melihat setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ketika kita, maka orang yang tergila-gila itu, dia akan tidak pernah berhenti. Api rohnya tetap menyala. Ialah sangat untuk bekerja, melayani, tanpa mengenal lelah atau jenuh. Tanpa mengenal lelah atau jenuh. Itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus, agar kita semua melayani Tuhan ini tanpa mengenal lelah atau jenuh. Kalau sudah lelah, misalkan jenuh, maka kita akan hati-hati, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka oleh karena itu saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam perayaan Natal kita pada malam hari ini, supaya kita, saudaraku, memiliki semangat yang bergairah untuk tetap melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir-akhir banyak kita perhatikan pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang mulanya
memiliki semangat yang bergairah, memiliki semangat yang menyala-nyala. Tapi pada akhirnya mereka, saudaraku, menjadi kendor. Mereka menjadi mundur, alias pelayanan mereka menjadi mati. Malam hari ini Tuhan tidak inginkan demikian dari antara kita semua. Tapi Tuhan inginkan, saudaraku, pelayanan kita semakin maju, pelayanan kita semakin berkembang, pelayanan kita semakin bertumbuh, pelayanan kita semangat. Siapapun kita, apakah kita pemain musik, mari semangat. Apakah yang lain, mari semangat. Jangan kendor. Ketika kita kendor, artinya itu memberikan kesempatan bagi si iblis, memberikan kesempatan bagi si setan untuk kita menjadi lemah, untuk kita menjadi mundur, untuk kita tidak bergairah, untuk kita tidak mampu, saudara-saudaraku, mempertahankan roh yang menyala-nyala di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Pesannya mundur, pesannya kendor. Ketika pesan kita kendor, itu yang dilihat, saudara-saudaraku. Itu yang dipandang Tuhan dari setiap hidup kita. Bagaimana kita tetap melayani Tuhan di dalam kita berjalan di air-air zaman ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka oleh karena itu, yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap pertahankan itu, roh yang menyala-nyala itu. Api roh tetap nyalakan, jangan sempat padam. Ketika itu padam, saudara-saudara, maka akan mendatangkan kelemahan-kelemahan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, biarlah roh kita menyala-nyala, berapi-api, bersemangat, bergembira, dan tergila-gila. Diakhiri banyak sukacita yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, firman ini mengingatkan kita sekalian dalam perayaan Natal ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat roh kita kendor? Apa yang membuat roh anak-anak Tuhan menjadi mati? Yang pertama, saudaraku, kita berjalan, beribadah, dianggap karena rutinitas saja. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau selama ini kita datang beribadah melayani Tuhan ini hanya rutinitas saja, jangan saudaraku. Tapi kita ingin ada pertemuan dengan Tuhan, ada hal yang baru dengan Tuhan, ada hal yang luar biasa dengan Tuhan, ada hal yang melebihi bersama Tuhan. Maka itu yang membuat roh kita menyala-nyala. Dan ketika kita ada mendalami pertemuan yang baru dengan Tuhan, percayalah, roh kita akan semakin menyala-nyala bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, yang membuat roh kendor atau mati, mereka punya persoalan, mereka mungkin punya masalah yang tidak selesai dari hari ke hari, dari minggu, dari bulan sampai tahun ke tahun,
saudara-saudaraku, maka akhirnya mereka kecewa dengan Tuhan. Lalu roh mereka mulai kendor. Lalu roh mereka mulai mati. Lalu roh mereka tidak menyala, hampir padam. Mereka tidak menyala seperti lilin-lilin ini. Semangat mereka mulai padam. Sukacita mereka mulai padam. Kerajinan mereka mulai padam. Nah, oleh karena itu malam hari ini, walaupun seandainya ada problema, ada masalah yang belum selesai, percayalah, suatu saat Tuhan akan memberikan kelepasan jalan keluar bagi setiap orang yang tetap rohnya menyala untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Maka oleh karena itu, dalam kita menyongsong tahun 2025, mari kita memiliki semangat terus. Mari memiliki sukacita yang terus. Mari coba tinggalkan itu tahun 2024 yang mau mencoba mengikatmu, yang mencoba melemahkanmu, yang mau mencoba membuat kamu kendor. Tinggalkan itu. Tapi mari renungkan firman Tuhan, mulai menyala terus. Ketika kita menyala, akan bisa terpancar cahaya bagi sekeliling kita. Bahkan lebih daripada itu, akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan yang kedua, bagaimana agar roh kita tetap menyala-nyala? Bagaimana roh kita agar tetap menyala? Agar roh kita tidak padam, agar roh kita tidak mati. Dari firman ini, 3 prinsip yang mau kita pegang pada malam hari ini sampai kita berjalan terus mengiring Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang pertama, tetap bersukacita dalam pengharapan. Ini prinsip yang pertama, agar roh kita dapat tetap menyala-nyala, tetap bersukacita dalam pengharapan. Dalam ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Tetap bersukacita dalam pengharapan. Artinya tetap bersukacita dalam pengharapan, tetap semangat, tetap bahagia, tetap enjoy apapun yang terjadi, apapun persoalan kita. Maka ketika kita ada persoalan, tetap kita semangat, tetap kita gembira, tetap kita enjoy, maka roh kita akan tetap menyala. Dan persoalan itu tidak akan menghentikan roh kita menyala-nyala untuk tetap memiliki semangat melayani Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak orang dengan Tuhan, berapa banyak orang dengan hidupnya, berapa banyak orang dengan dirinya, berapa banyak orang dengan perjalanan hidupnya yang tidak sesuai dengan kemauannya, harapannya, dan dia menjadi kecewa. Banyak orang, saudara. Mungkin di kalangan kita ada demikian. Kita bercita-cita demikian, tapi tidak ketemu, tidak kesampai. Lalu kita kecewa kepada Tuhan, menggerutu kepada Tuhan. Lalu kita salahkan Tuhan, saudara-saudara. Tapi malam hari ini, walaupun kita kadangkala tidak sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita, harapan kita, saudara-saudaraku, mari
Mari kita jangan kecewa. Jangan salahkan siapa-siapa atau salah siapa. Tapi kita mau belajar tetap bersukacita seperti firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Kalau kita tetap bersukacita, memiliki harapan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita akan enjoy. Kalau hari ini, tahun 2024 ini, ekonomi kita lemah, sehingga kaum bapak, kaum ibu tidak ada Natal, jangan sedih. Haleluya. Ada masanya itu, ada waktunya itu, Tuhan berikan. Yang penting seperti firman Tuhan yang kita pegangkan prinsip yang pertama ini, tetap bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan kita kepada Yesus yang lahir. Kalau kita senang-senang, untuk apa Yesus datang di tengah-tengah dunia ini? Lantaran kita menderita, lantaran kita susah, lalu Allah di sorga melihat, terjadilah belas kasihannya bagi dunia ini, bagi saudara dan bagi saya. Lalu dia utus anaknya yang tunggal itu. Tujuannya, visinya, maksudnya adalah untuk menyelamatkan kita, untuk mengajar kita agar kita tetap bersukacita dalam pengharapan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dikatakan 40 hari orang tidak makan tidak akan mati. Tapi 3 hari orang tidak minum bisa mati. 3 hari orang tidak minum bisa mati. Tapi 40 hari orang tidak makan tidak mati. Tapi yang paling ngeri, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang tidak memiliki pengharapan, 2 menit bisa mati. Orang yang hilang harapan itu 2 menit bisa mati. Dia bunuh diri, dia loncat dari tempat yang tinggi, 2 menit mati. Itulah bahayanya orang yang tidak memiliki harapan. Tapi saudara dan saya yang hadir malam hari ini, yang merayakan kelahiran Yesus itu adalah memiliki harapan yang besar kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Itulah harapan kita, Yesus kita. Miliki harapan terus. Sekalipun keadaanmu menderita, sekalipun keadaanmu susah, sekalipun keadaanmu seakan-akan tidak berarti, bahkan mungkin kehilangan sesuatu, tetap miliki pengharapan. Sebab orang yang tidak memiliki pengharapan tadi, saya katakan 2 menit bisa mati. Makanya kalau ketika saudara melihat baik di TV, baik di apa, oh udah mati si anu, kenapa bunuh diri? Gara-gara apa? Karena dia tidak memiliki pengharapan. Tapi saya percaya lewat kelahiran Yesus, kita semua yang di sini memiliki pengharapan yang teguh hanya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pelayanan ada hal-hal mungkin mengecewakan, mungkin melukai, dan itu bisa membuat kita kehilangan mood, kehilangan semangat, kehilangan passion, berbagai gairah, saudara-saudaraku yang dikasih. Maka oleh karena itu, yang dikasih Tuhan pada malam hari ini, dalam hidup kita, di lingkungan kita pun akan bisa melukai kita. Dimanapun kita tinggal bisa melukai hati kita.
dimanapun kita tinggal bisa mengecewakan kita. Dari kiri, dari belakang, dari kanan, dari depan, akan bisa melukai kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan bisa itu, saudaraku, kita membuat kita bisa kehilangan mood, bisa kehilangan semangat, bisa kehilangan passion, bergairah untuk melayani Tuhan. Tapi malam hari ini firman Tuhan, sekalipun hidupmu sedang dilukai, sekalipun hidupmu sedang kecewa, sekalipun hidupmu putus asa, tetap memiliki pengharapan itu. Sebab itu satu-satunya, saudaraku, yang dapat memampukan kita untuk dapat melewati segala tantangan persoalan yang mungkin silih berganti ada datang dalam pribadi kita, keluarga kita, bahkan di mana kita bekerja. Bisa itu terjadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, persoalan itu mari kita abaikan. Jangan bawa di dalam hati, jangan masuk ke dalam pikiran. Ketika itu masuk di dalam pikiran, saudaraku, bisa-bisa kita jawab itu, kita bawa itu kepada pelayanan kita. Apakah pelayanan kita di perusahaan, apakah pelayanan kita di komunitas, apakah pelayanan kita di mana-mana. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap menyala, mari roh kita tetap menyala untuk melayani Tuhan. Sebab itu yang terutama dan paling utama dalam setiap kehidupan kita. Sebab bagaimana, saudaraku, dunia ini adalah sementara, tapi yang kekal ketika kita tetap menyala melayani Tuhan, itulah yang kekal sampai nanti Tuhan panggil kita pada kedatangan Tuhan kali yang kedua ke tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga pengarang Paulus memberikan satu ilustrasi kepada seorang petani. Seorang petani ini adalah petani yang sejati. Dia tidak tahu apakah hasilnya nanti baik atau tidak. Apakah nanti setelah dia menanam tanaman dia itu, apakah ada penyakit, apakah ada banjir, apakah ada were dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi petani ini, walaupun dia gagal sekali dua kali, terus dia tetap setia, tetap dia lakukan itu, menanam dan bertani terus. Dan dia memiliki pengharapan, walaupun tidak banyak, paling sedikit dia akan dapatkan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitulah digambarkan orang yang memiliki pengharapan, yang walaupun, saudaraku, dia tidak terima itu 100%, 80%, paling tidak sedikit dia akan terima. Lalu dia tidak langsung berhenti, langsung mundur, langsung mati. Lain dengan kita petani kota, kalau ditanam satu kali dua kali atau salah, tak ada hasil dari gini. Tapi petani sejati, walaupun tidak berhasil hari ini, tahun ini, tapi dia tetap melanjutkan, meneruskan usahanya itu, pertaniannya itu, dan dia berharap, memiliki pengharapan, walaupun tidak 100%, 50%, dia akan mendapatkan sedikit saja pun, dia akan bersyukur. Haleluya. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Sikupang ini. Dan yang kedua, prinsip yang kedua, untuk kita, roh kita bisa tetap menyala-nyala, sabar dalam kesesakan. Ayat 12 juga di sini dikatakan bagian B, sabar dalam kesesakan. Ini, saudara-saudaraku, belajar sabar dalam kesesakan.
belajar sabar dalam kesesakan, dan juga kita mau memikul salib. Ada orang mau senang, ada orang mau diberkati, ada orang mau sehat. Tidak demikian saudara-saudara. Harus memikul salib. Itulah roh yang menyala-nyala itu. Dia mampu memikul salib. Sebesar apapun salib itu, seberat apapun salib itu, dia pikul itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga dia sabar. Saudara-saudara, kesesakan. Kesesakan itu gambaran atau tindisan, tekanan. Harus sabar. Itulah orang yang rohnya menyala-nyala. Dia sabar dalam kesesakan itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, selama kita hidup di dunia, hidup ada dua. Senang, sebentar senang, sebentar menangis, sebentar ketawa, sebentar berduka cita, sebentar berduka cita, sebentar menangis, sebentar diangkat, sebentar direndahkan. Itu kita, baikkan roda, kadang di atas, kadang di bawah. Itulah manusia selama hidup di dunia. Dan itu saudaraku adalah gambaran kesesakan, gambaran tekanan-tekanan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka kita kadang di bawah, kadang di atas. Tapi orang yang rohnya menyala-nyala adalah sabar dalam kesesakan. Haleluya. Orang yang rohnya menyala-nyala, dia tetap sabar dalam kesesakan. Dia tetap sabar dalam tekanan. Dia tetap sabar dalam tindisan. Tindisan apapun yang dialaminya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, kesesakan apapun, beban apapun yang kita alami, mari kita katakan kepada Yesus yang lahir, Tuhan, saya punya persoalan, saya punya badai, tapi badai ini tidak akan menghentikan saya untuk tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan malam hari ini, Tuhan, saya punya persoalan, punya masalah, punya badai, tapi badai itu tidak akan menghentikan saya melayani Tuhan, sebab rohku menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Maka ketika itu kita nyatakan kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan dengarkan setiap seruan kita, setiap permohonan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu, ketika ada persoalan itu, masalah itu, jangan kita mau itu menghentikan kita untuk tetap bersemangat itu, untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap bersuka cita. Itulah bedanya anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dia tidak mau dipermainkan oleh masalah, dia tidak mau dipermainkan oleh persoalan, dia tidak mau dipermainkan oleh tekanan. Sebab kita tahu itu tekanan, persoalan, masalah itu adalah pekerjaan si iblis, pekerjaan si setan untuk anak Tuhan menjadi mati dan kendor, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi malam hari ini firman ini mengingatkan kita, katakan, saya tidak akan mau seberat apapun beban, persoalan, masalah di tengah keluargaku, saya tidak mau kecewa. Sebab ku tahu Tuhanku, Allahku yang lahir di dunia dan lahir di hatiku, dia membimbing, mengarahkan, menuntun aku di dalam air yang tenang, ke rumput yang hijau. Artinya dia akan buka jalan keluar bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego
ketika dia dimasukkan ke api yang dinaikkan sampai 7 kali lipat, Nebukadnezar berpikir, oh nanti orang ini akan mati, imannya akan kendor, untuk menyembah Tuhannya akan saya coba naikkan ini 7 kali lipat. Tapi apa kata mereka? Sadar besok Daniel sadar merego berkata kepada raja itu, saudara-saudaraku, kalaupun Allah kami tidak menolong kami, kami tetap melayani Allah kami. Luar biasa. Tetap rohnya menyala, tidak mau kendor, sekalipun diancam akan kematian itu, saudara. 7 kali lipat panasnya. Itu adalah kesesatan, itu adalah tindisan, itu adalah tekanan kepada ketiga pelayan Tuhan ini, saudara-saudaraku yang dikasih. Dan kita tidak tahu tahun 2025 nanti apakah ada datang demikian untuk saudara dan saya. Tidak menutup kemungkinan ada tekanan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita belajar roh menyala seperti Sadrak, Mesak, Nego dan Daniel. Kalau Tuhan tidak menolong kami, kata mereka, saudara-saudaraku, kami tetap melayani Allah kami. Mereka ini adalah sungguh-sungguh fans Allah, penggemar Allah, tergila-gila kepada Allahnya. Dia tidak mau mundur selangkah pun, saudara-saudaraku yang dikasih. Demikian juga kiranya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tetap melayani Tuhan, jangan mau mundur oleh kehidupan. Haleluya. Tapi terus melangkah, bergelora terus, bersemangat terus, berapi-api terus, nyalakan api Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita dibimbing, dituntun, diarahkan di jalan-jalan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka saudara-saudaraku, maka kita tetap melayani Allah. Apakah Anda mau susah, apakah Anda mau menangis, prinsipnya tetap sabar dalam kesesatan itu. Kenapa harus sabar, saudara-saudaraku? Sebab di dalam kesesatan adalah Tuhan seperti menekan tukang jus. Tukang jus ini semakin ditekan, pernah saya minum jus apa itu, jus jeruk, ditekan maka keluarlah sari-sarinya. Maka setiap sari ketika disidangkan bagi setiap orang yang minumnya akan menerima kesehatan yang luar biasa. Sedemikian juga hidup kita, ketika kita sabar di dalam kesesatan itu, ketika kita sabar di dalam tekanan itu, bagaikan jus yang mengeluarkan sari-sari yang baik, yang bisa menyehatkan kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka sari-sari yang dapat menyehatkan orang-orang yang meminumnya, orang yang minumnya itu akan semakin sehat. Artinya orang yang meminumkan sari itu digambarkan tidak lagi seperti orang yang suka menggosip. Kalau ada orang masih suka menggosip, menjelekkan saudaranya, itu bukan memiliki roh yang menyala-nyala, bukan memiliki sari-sari seperti sari buah apa tadi itu, jeruk tadi, tidak menyehatkan. Maka malam hari ini firman ini mengingatkan kita jauhkan itu, gosip-gosip itu, sebab itu tidak mengeluarkan, yaitu sari yang enak yang bisa menyehatkan di sekeliling kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan,
tekanan, tapi tidak membatalkan roh kita menyala. Walaupun kita ditekan, tapi tidak membatalkan roh saya, roh saudara, roh kita untuk menyala. Sebab tekanan itu adalah sebuah proses, dan proses menghasilkan yang terbaik. Tekanan itu sebuah proses, dan proses itu akan selalu menghasilkan yang terbaik. Jika kita mengalami tekanan, mengalami tindisan, ingat, itu sebuah proses dari Tuhan. Tapi ketahuilah, itu akan mendatangkan kebaikan atau sebuah kebaikan. Apakah bagi hidup kita pribadi, apakah bagi keluarga kita, dan apakah bagi lingkungan kita, apakah bagi komunitas kita. Dan mari kita jangan takut di proses Tuhan. Haleluya. Sebab proses itu akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa bagi kita. Dan yang ketiga, saudaraku, prinsip untuk kita tetap roh kita menyala-nyala. Yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Dalam ayat 12 yang terakhir dikatakan demikian di sini, sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Supaya roh kita menyala-nyala, harus bertekun dalam doa, siapapun kita. Haleluya. Dimanapun kita harus tekun berdoa. Kata tekun tidak lagi senang, lagi suka. Kalau sudah dapat berkat, baru berdoa. Terima kasihlah Tuhan. Tuhan sudah berkati kami pada hari Natal ini. Tidak. Tekun. Mau tindisan pun harus berdoa. Mau masalah pun harus berdoa. Mau tekanan pun harus berdoa. Mau tidak minum pun hari ini harus berdoa. Sebab dikatakan saudaraku, agar roh kita menyala-nyala, harus selalu berdoa kepada Tuhan. Sebab doa memampukan kita membuat roh kita menyala-nyala dan bergairah dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita berdoa, maka itu akan mendatangkan gairah. Seakan-akan ada kekuatan yang baru lewat doa kita yang kita panjatkan. Sadar atau tidak sadar kita, saudaraku, sesungguhnya di sana Tuhan berikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tahu Yesus pun suka berdoa. Ketika Yesus mau mengalami tekanan, tindisan, dia berdoa 3 kali di Getsemane. Dia berdoa kepada Bapaknya. Alkitab berkata, sampai-sampai peluhnya atau keringatnya berubah menjadi titik-titik darah. Karena apa? Karena ada tekanan. Dan manusia belum pernah ada mengalami demikian selain daripada Yesus, saudaraku, yang mengalami titik darahnya, peluhnya itu berubah menjadi titik-titik darah, saudara-saudaraku. Seorang dokter berkata, titik darah itu adalah tingkat depresi yang paling tinggi. Ketika seseorang itu peluhnya berubah menjadi titik darah, itulah tingkat depresi yang paling tinggi. Karena apa? Karena tekanan, saudara-saudara. Tekanan yang dialami oleh Yesus karena dia mau disalibkan, mau dibunuh. Lalu dia berdoa kepada Bapaknya sampai 3 kali. Maka oleh karena itu kita meneladani Yesus yang sudah lahir ini. Masakan Yesus suka berdoa, saudara dan saya tidak mau berdoa. Mau jadi apa kita? Juru selamat kita pun mengajar suka berdoa.
Dia menjadi teladan kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di antara dia mengalami tekanan itu saudara-saudara. Oleh karena itu saudaraku, apakah roh Yesus menjadi mati? Apakah roh Yesus menjadi kendor? Tidak saudara-saudara. Roh Yesus tetap menyala-nyala dan menyala saudara-saudaraku. Sampai dia pun mau disalibkan. Bahwa Yesus tetap menginjili. Di sebelah kirinya ada penyamun, sebelah kanannya ada penyamun. Lalu dia berkata, hari ini engkau bersama aku ada di Firdaus. Haleluya. Itu penginjilan Tuhan sekalipun ada tekanan. Kalau kita bayangkan sebenarnya dia mau disalibkan, rasanya sudah kepalang lagi saudara. Tapi Tuhan kita, Juru Selamat kita, masih sempat dia berkata, hari ini engkau bersama aku di Firdaus, kata Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Allah, sebab itu kekuatan kita yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sebab doa ini adalah napas kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka saudara kita sering digoda untuk tidak menyala. Sering saudara digoda untuk tidak rohnya menyala. Mungkin itu dari anak, mungkin itu dari suami, mungkin itu dari tetangga, mungkin itu dari satu persekutuan, mungkin itu dari yang lain, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu kita kecewa, mungkin kecewa kepada saudara kita, mungkin kecewa kepada hamba Tuhan, mungkin kecewa kepada gereja. Malam hari ini kita ingatkan, hati-hati. Hati-hati saudara yang dikasih Tuhan. Itu bisa membuat rohmu mati. Itu bisa membuat roh kita mati. Tidak menyala, tidak bercahaya, tidak bergelora, tidak membara. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apapun tantangan itu, apapun masalah itu, apapun persoalan itu, saudara-saudaraku, mari kita hati-hati. Dalam kita berjalan mengiring Tuhan, bersama Tuhan, saudara-saudaraku. Untuk itu tetap dan tekunlah kita berdoa. Roh Allah, roh Tuhan turun memberikan kita kekuatan setiap saat, setiap waktu. Apabila saudara dan saya selalu teguh berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, dua orang benar besar kuasanya. Dua orang benar besar kuasa. Mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Sehingga lewat itu saudaraku, kita akan kuat melewati apapun yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Sedemikian penyampaian firman Tuhan. Tuhan yang memiliki firman-Nya, biarlah Tuhan memberkati kita semua lewat perayaan Natal kita pada malam hari ini. Sebab dalam subtema ini tetaplah kita melangkah menuju hari depan dengan iman atau harapan, kibarkan janji Kristus kita, lalu kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan sampai selama-lamanya. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan malam hari ini, kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian kita, pujian penyembahan kepada Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku.